Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah begitu banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita menjadi seorang yang muslim, mukmin. Semoga kita diberikan limpahan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang soleh hingga akhir zaman. Sahabat muslim, dalam beberapa perkara terkait menahan pandangan di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman dalam surah ayat 30 sampai dengan ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan bagian tubuhnya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Hadis-hadis terkait menahan pandangan, perintah untuk menundukkan dan menjaga pandangan terhadap lawan jenis juga diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan pandangan terhadap lawan jenis bagaikan panah iblis yang biasa membawa kepada hal yang mungkar. Beliau mengatakannya sebagaimana dalam sebuah hadis yang dinukil dari buku ensiklopedia hal-hal yang haram bagi muslimah, karya Khalid Sayyid Ali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan adalah panah dari panah-panah iblis. Siapa yang meninggalkannya, menjaga pandangannya karena takut kepada Allah, Allah akan memberinya keimanan yang akan dirasakannya manis dan indah dalam hati. Hadis riwayat Ahmad
dan At-Tabrani. Seorang mujahid mengatakan, jika seorang wanita menghadapmu, setan akan duduk di kepalanya dan akan menghiasi wanita itu bagai orang yang memandang. Jika wanita mendatangi, dia akan menghiasi bagian belakang wanita itu untuk orang yang memandang. Begitu dahsyatnya pengaruh dari memandang lawan jenis yang bukan mahram. Rasulullah SAW bahkan mengatakan bahwa pandangan yang disengaja untuk kedua kalinya adalah musibah. Rasulullah SAW kepada Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, pandangan pertama janganlah diteruskan dengan pandangan selanjutnya, karena pandangan pertama bagimu nikmat, sedangkan pandangan kedua atasmu musibah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Lalu bagaimana jika ketika berjalan seorang muslim tidak sengaja melihat atau berpandangan dengan lawan jenis? Apakah hal tersebut juga merupakan hal yang dilarang? Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang tiba-tiba. Rasulullah SAW menjawab, palingkanlah pandanganmu, dan pada sebuah riwayat tundukkanlah pandangan. Dan pada riwayat yang lain Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk memalingkan pandangan. Hadis riwayat Muslim. Islam adalah agama yang adil. Larangan memandang lawan jenis yang bukan mahram tidak hanya diberikan kepada laki-laki saja, namun perintah ini juga dibebankan kepada para wanita. Hadis yang diriwayatkan Zuhri dari Nadban dari Ummu Salamah yang berkata, aku sedang duduk di sisi Rasulullah SAW, dan ketika itu Hafsah juga bersama kami. Lalu Ibnu Ummi Maktum meminta izin untuk masuk. Maka Nabi SAW bersabda, berhijablah kalian di hadapannya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, dia seorang yang buta, dia tidak melihat kami. Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian berdua juga buta dan tidak melihatmu? Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah pentingnya bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan agar kita tidak tersesat oleh godaan-godaan syaitan. Semoga kita semua dapat menundukkan pandangan dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari pandangan yang bukan seharusnya kita lihat. Jangan lupa saksikan terus tayangan YouTube kami dan mendukung kami melalui like, komen, dan share. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.